Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dari PJ Akademik Asrama ITB. Nah, kebetulan di sini dapat tugas nih buat kita sama-sama belajar tentang yang namanya gas ideal, teman-teman. Sebagai salah satu materi dari mata kuliah kimia dasar. Nah, kita masuk pertama ke definisi dulu yang pasti ya. Nah, jadi untuk definisi sendiri, gas ideal itu merupakan suatu hipotesis sebenarnya. Hipotesis yang perilaku volume, tekanan, dan suhunya dapat dijelaskan melalui persamaan. Jadi gas ideal ini sebenarnya hanya hipotesis gitu teman-teman. Pada dasarnya gas ideal itu sangat sulit untuk diwujudkan gitu. Bisa sih, bisa ada gas yang menyerupai gas ideal gitu sifatnya, cuman itu sangat jarang ditemukan gitu. Namanya juga ideal kan, yang ideal itu biasanya sangat sulit untuk diwujudkan gitu. Nah, adapun ciri dari gas ideal sendiri, yang pertama itu terdiri dari partikel yang bergerak dengan kecepatan dan arah yang sembarang gitu teman-teman. Jadi arahnya tuh sembarang dia ya. Ada partikel yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping gitu. Nah, terus yang kedua, tumbukan antar partikelnya harus lenting sempurna. Nah, ini kan emang sangat sulit diwujudkan juga kan, yang namanya tumbukan lenting sempurna tuh, bahkan untuk sebuah atom sekalipun gitu. Nah, yang ketiga itu ciri gas ideal, yaitu tumbukan antar partikel dan dinding diabaikan. Lalu yang keempat, ukuran volume partikel sangat kecil dibandingkan ruang tempat bergeraknya. Jadi itu maksudnya kayak wadahnya itu jauh lebih besar dari jumlah volume partikel yang ada di dalamnya gitu. Jadi volumenya dapat bergerak bebas gitu. Terus juga sebenarnya ada satu lagi, yaitu partikel bergerak lurus gitu sih, nggak belok. Tuh, itu definisinya. Nah, lalu persamaan gas ideal, sebenarnya ini persamaan jadinya, kalau misalnya asal usulnya itu banyak sih, dari hukum Charles, hukum Boyle, dan lain sebagainya. Ya intinya tuh ini gitu, ujung-ujungnya tuh ini, yaitu P kali V sama dengan nRT, di mana P itu tekanan, V itu volume, N itu jumlah mol, L itu tetapan gas ideal senilai 0,082 liter atm per mol Kelvin, dan suhunya itu dalam Kelvin. Nah, jadi adapun kalau misalnya rumus-rumus dari ya Boyle-Gay-Lussac terus Charles itu tuh sebenarnya intinya ini juga. Hanya saja dia pada kondisi-kondisi tertentu gitu, seperti volume tetap, tekanan tetap, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa coba pelajari sendiri latihan soalnya itu. Jadi kalau misalnya dia pada tekanan tetap gitu misalnya, berarti kan tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2 gitu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada tekanan parsial. Jadi maksudnya itu apa ya? Ibaratnya dalam suatu wadah gitu, ada berbagai macam gas di situ. Ada gas oksigen, ada gas nitrogen, ada ada gas hidrogen gitu kan. Nah, kita mau hitung hanya tekanan gas oksigennya aja gitu. Nah, jadi itu ada caranya, yaitu ini gitu. Jadi di sini kan ada rumus fraksi mol. Fraksi mol itu intinya tuh mol zat yang pengen kita tahu per mol total gitu. Jadi misalnya di dalam suatu wadah itu ada berbagai gas, misalnya kita pengen tahu fraksi mol oksigen, berarti itu rumusnya mol oksigen per mol total ya. Itu namanya fraksi mol. Nah, terus kalau untuk mendapatkan tekanan parsial, kita pakai definisi di mana N itu sama dengan P dikali C, dengan C itu maksudnya konstanta. Nah, jadi
eh, di sini kita ibaratkan volume, terus R dan T itu konstan. Jadi kita bisa ganti dengan sebuah C aja gitu, konstanta aja gitu, karena dia tetap kan. Nah, jadi kalau kita masukkan ke rumus N itu kan P dikali C kan. Nah, kita masukin XA sama dengan PA kali C per PA kali C tambah PP kali C tambah PC kali C gitu. Nah, dengan PA-nya ini maksudnya tekanan salah satu zat gitu. Misalnya yang tadi kita asumsikan misalnya oksigen gitu. Jadi tekanan oksigen dikali C per tekanan total. Nah, dapatlah rumus fraksi mol itu sama dengan tekanan zat per tekanan total. Gitu, teman-teman. Jadi rumus fraksi mol jadinya ada dua. Ini jadi rumus tekanan parsial itu PA itu sama dengan fraksi mol dikali P total. Gitu, teman-teman. Rumus fraksi tekanan parsial. Fraksi mol dikali tekanan totalnya. Begitu. Nah, lalu ini ada laju efusi. Laju efusi itu definisinya yaitu kemampuan atau laju gas melewati celah sempit gitu. Nah, kebalikannya efusi itu difusi. Kalau efusi kan dia gas ini dari tempat yang besar, dia kemampuannya dia melewati celah sempit tuh gimana gitu. Sedangkan difusi itu dari celah sempit gimana caranya dia menyebar ke seluruh ruangan wadah. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi rumusnya RA per RB sama dengan akar DB per DA sama dengan akar MR. Oh, ini salah, teman-teman. Ini seharusnya akar MRB per MRA ya. Maaf banget. Jadi RA per RB itu sama dengan akar MRB per MRA ya. Ini salah. Terbalik ya, teman-teman. Gitu. Dengan R itu laju efusi, D itu laju difusi, dan MR itu massa atom relatif. Nah, jadi biasanya kalau di soal tuh ditanyanya nggak perlu ngitung gitu, cuman teori aja gitu. Kayak misalnya di dalam suatu wadah itu ada oksigen, ada gas amoniak, ada gas ada uap air gitu misalnya. Terus ditanya mana yang lebih dulu masuk ke celah sempit gitu. Gitu sih biasanya pertanyaannya teori gitu. Nah, jawabannya tinggal teman-teman bandingkan aja MR-nya gitu. Antara oksigen O2 dengan amoniak NH3 sama dengan apa tadi air ya H2O. Nah, tinggal dicek aja mana yang MR-nya paling besar, maka dia paling lambat masuk ke celah sempitnya. Gitu. Analoginya kayak gini aja, misalnya ya mohon maaf ya, misalnya yang badannya besar gitu. Gini aja deh, misalnya ada celah sempit, terus di situ ada semut, terus sama ada kecoa misalnya. Pasti yang lebih dulu bakal masuk tuh pasti semut dulu kan, karena dia badannya lebih kecil dibandingkan kecoa gitu. Nah, ini juga sama. Jadi kalau MR-nya makin besar, makin susah dia masuk celah sempitnya. Gitu sih, teman-teman. Kalau MR-nya makin kecil berarti atomnya makin kecil kan, dia makin mudah nyelip masuk ke celah sempit itu. Gitu. Kadang ini suka ditanyain juga sih. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang gas nyata. Nah, kan tadi kita udah bahas yang namanya gas ideal kan. Nah, dimana sebenarnya keidealan itu sangat sulit untuk didapatkan, teman-teman.
Nah, jadi ternyata ada juga yang namanya persamaan gas nyata. Ya, persamaan gas nyata. Duh, itu rumusnya seperti ini. P ditambah N kuadrat A per V kuadrat dikali V min NB sama dengan NRT. Tuh teman-teman. Nah, bedanya ini kan ada A dan ada B kan. Nah, A sama B itu suatu tetapan juga sih. Tetapan yang tiap gas itu beda-beda. Nah, ini ada nilainya nih. Untuk helium misalnya A-nya segini, untuk helium B-nya segini gitu teman-teman. Jadi beda-beda sih tiap atom. Itulah makanya persamaan nyata nih jauh lebih ribet gitu teman-teman. Dan ideal, yang gas ideal pasti lebih mudah untuk dihitungnya. Gitu sih teman-teman. Rumusnya udah ada, dan biasanya kalau di soal nanti A dan B-nya tuh sudah dikasih tahu sih. Begitu. Nah, mungkin segitu aja pembahasan tentang gas. Kalau mau lebih lengkapnya lagi teman-teman bisa baca bukunya atau kerjain latihan soalnya, atau coba baca rangkuman yang ada di link akademik asrama gitu. Ya, pokoknya terima kasih teman-teman. Intinya kalau bab gas ini banyakkan rumus ya, banyakkan rumus, dan nggak terlalu sulit sih rumusnya juga. Nggak seperti materi-materi sebelumnya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jaga kesehatan teman-teman.